Praise God. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you. Worship team, thank you so much. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Ada juga bapak-bapak yang hadir di sini. Jadi bapak dan ibu ya. Well, ELC, thank you so much for inviting me again. Ya, tadi saya dengar dari Ibu Selvia bahwa ini ELC pertama ya Bu ya. Di awal tahun ini. Jadi kita masih boleh bilang Happy New Year juga buat ibu-ibu ya. Selamat tahun yang baru kan gitu. Ya jadi biasanya tahun baru selalu ada resolusi. Benar gak sih? Ibu-ibu di sini membuat resolusi gak? Ya, apa kira-kira kejadiannya nih tahun ini, apa yang direncanakan. Aduh apa yang akan dicapai gitu ya. Jadi memang semangat baru di awal tahun itu luar biasa. Nah, pagi ini mengambil waktu di tengah kesibukan ya ibu-ibu meluangkan waktu. Saya ingin bisa berbagi dengan kita semua. Ya kalau kemudian ini menjadi resolusi juga. Ini menjadi sesuatu yang diupayakan tahun ini. Saya percaya ibu-ibu tidak akan rugi. Katakan sama kiri kanannya. Kita katanya nggak akan rugi. Ya, ibu-ibu kan begitu. Untungnya berapa gitu ya. Kalau rugi-rugi nggak mau kita. Nah gitu, jadi supaya kita gak rugi. Nah hari ini saya mau berbagi masih fresh di awal tahun. Jadi ini memodali kita ya untuk masuk melangkah. Sehingga bisa berharap nanti Desember bisa ada akhir tahun yang gilang gemilang. Yang beruntung, yang sukses. Kalau orang bilang saya mau bertumbuh. Nah itu supaya nanti kita bisa evaluasi hidup kita di akhir tahun. Saya mau ajak kita dengan topik ini yang saya mau bagikan. Living by the book. Ya, kalau udah ngomong ini, this is one of my dearest topic yang saya perjuangkan juga untuk orang-orang. Iyalah kalau enggak terus gimana modal kita gitu ya. Living by the book. Saya siapkan beberapa slides, ibu-ibu nanti bisa melihat. Mau foto-foto silahkan slidesnya di foto. Karena orang suka slides di foto-foto, tapi pastikan di rumah dilihat lagi. Kalau nggak lihat lagi mau kumaha, nggak ada untungnya gitu ya. Oke, are you ready ibu-ibu? Bawa Alkitab nggak? Karena kita katanya living by the book ya bukunya itu gitu. Mana Alkitabnya tunjukin coba. Udah tau lah kalau Evelyn datang mah dia pasti nanya tuh bawa Alkitab nggak? Waduh kasep kita kalau nggak bawa Alkitab. Ya, oke. Now let's see here. The Bible, Alkitab ya. Ada hamba Tuhan menulis begini. This book will keep you from sin or sin will keep you from this book. Weh, ya. Buku ini akan menjauhkan Anda dari dosa atau, nah ini dia nih, atau dosa akan menjauhkan Anda dari buku ini. Ibu-ibu sekalian, saya tuh kalau nanya orang udah baca Alkitab belum? Biasanya dia, oh sudah pastor, sudah gitu ya. Jadi tahun lalu kami sama-sama satu komunitas membaca Alkitab secara kronologikal. Ya menurut urut-urutan kejadian. Ya, itu secara kronologis dan kita pakai YouVersion. Jadi karena sama-sama sudah berkawan pakai YouVersion saya jadi tahu hari itu udah pada baca Alkitab belum. Jadi saya tahu nih orang baca Alkitabnya biasanya siang-siang di tengah jam makan siang. Atau dia baca Alkitabnya pagi-pagi karena kelihatan semua kan di apps itu kelihatan gitu. Nah tahun ini kita nggak pakai YouVersion, kita pakai manual. Jadi kita cetak jadwal pembacaan Alkitab dan dibagi-bagikan. Sehingga kalau hari itu kelar kita bisa cross atau dicentang. Nanti akhir minggu ya silakanlah kasih info. Udah baca belum? Udah baca belum? Nah, itu kelihatan wajahnya kalau sudah baca. Kalau saya lihat tahun lalu nih saya lihat kenapa ya udah seminggu kagak muncul-muncul namanya. Seminggu gak muncul-muncul, gak gerak-gerak nih gitu kan. 2 minggu, waduh gak muncul-muncul, ada apa? Nah ini gembala akan kemudian periksa. Saya kontak orangnya. Ada apa kamu, are you okay? Kan gitu, are you okay? Biasanya gitu pertanyaannya. Karena ini statement ini hamba Tuhan sepuh nih yang menulis ini. Katanya our sin will keep you from this book. Orang biasanya kalau ada dia jatuh dalam dosa, selera sama firman Tuhan itu hilang. Gitu. Jadi kalau saya ngelihat namanya muncul nih, udah berapa waktu gak muncul, saya kontak, ada apa? Are you okay? Biasa bilang, oh iya banyak sibuk.
Beneran sibuk or karena dosa bikin kita tidak berselera sama firman. Orang bilang, sibuk pastor. Yakin lu sibuk. Selama hatimu melekat sama Tuhan, di tengah kesibukan justru lu cari Tuhan duluan. Kan begitu. Tapi orang biar kata gak sibuk-sibuk. Kalau dia tahu ada kesalahan yang dia belum akui. Dosa yang dia belum akui sama Tuhan. Megang Alkitab tuh gak selera. Ya, jadi tidak ada appetite. Sama kayak orang sakit biasanya gak selera makan. Ya, kita kalau orang sehat selera sekali. Bahkan kebanyakan seleranya. Over gitu loh. Tapi kalau sakit biar dihadapkan makanan yang enak sekalipun kurang berselera. Bukan gak begitu ya. Kita kalau ke gereja ya. Ada teman-teman kita semangat dengar firman Tuhan. Wah dulu tadi dapat apa? Dapat apa? Terus ada kawan kita nih. Lu dapat apa? Gue gak ngerti lu apa-apa lu. Ngantuk malahan. Nah kenapa nih? Barangkali sakit. Karena tandanya orang sakit dia tidak berselera. Tidak berselera makan, tidak berselera sama firman. Jadi dilihat tuh kawan-kawannya masih ada selera atau tidak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini lagi ada satu lagi kutipan. Dusty Bibles lead to dirty lives. Alkitab yang berdebu itu indikator hidup yang kotor. Ya. Kapan buka Alkitabnya? Kalau cuma sekali setahun, 2 kali setahun. Waduh, banyak debunya nih kamu punya hidup nih. Banyak kotorannya. Jadi again ya, ini hamba Tuhan sepuh-sepuh ini sampai bisa mengeluarkan statement seperti itu ya kita coba cermati ya apa iya benar nih ya. Kalau kita udah gak pegang-pegang lagi Alkitab kita gak inget kapan terakhir kali gitu kan itu ada indikasi apa. Nah ibu-ibu sekalian saya mau hadirkan data ya, ini bagus nih kalau orang kita hadirkan data itu bikin kita lebih melek matanya. Jadi bukan karena reka-reka ya. Kalau sampai kemudian sesuatu diperhadapkan kepada kita karena ini realita. Ini kemudian membuat kita atau memaksa kita untuk mengevaluasi. So kita mesti bikin apa gitu ya. Beberapa tahun yang lalu lah saya diperhadapkan dengan data ini. Belum ada lagi penelitian terbaru jadi masih ini ya. Saya coba hadirkan aja. Ini data tahun 2021. Ya, jadi tahun 2021 itu adalah tahun kedua pandemi. Pandemi mulai dari tahun 2020 ya, diumumkan oleh Bapak Presiden bulan Maret tuh kita harus dirumahkan aja. Jadi ini dihadirkan hasil survei Januari Februari. Jadi belum genap setahun juga tuh pandemi itu ya. Virus COVID tuh masih di mana-mana, orang masih kelimpungan dan banyak orang dirumahkan saja, bahkan ibadah pun dilakukan online dari rumah saja. Nah anggapan saya pada saat itu, wah tentu nih ya orang pada di rumah aja ngapain lagi. Yang biasanya sibuk-sibuk tuh pasti dong nih ya. Berdoa, menyembah Tuhan, ada waktu pasti baca Alkitab kan gitu. Itu anggapan kita. Nah data ini bikin saya melek. Data ini dihasilkan oleh kawan-kawan dari Bilangan Research. Ya beberapa kali dalam khotbah saya mengutip data-data yang dihasilkan. Karena gak gampang untuk bisa menghasilkan data seperti ini ya. Mereka punya responden itu 1137 orang dari 33 provinsi. Jadi kan luas sekali ya. Provinsi-provinsi jadi responden-responden dari pengambilan sampling ini di seluruh Indonesia. Nah dikatakan dalam temuan ini adalah 1 dari 4 orang Kristen Indonesia. Kita gak ngomong di mana-mana ya. Terkadang bahkan sering membaca Alkitab hanya karena terpaksa. Itu 1 dari 4. 25% of Christians in Indonesia. Kalau baca Alkitab tuh kadang-kadang atau seringkali bahkan itu cuma karena terpaksa. Oke, gak dikasih tahu terpaksanya ini apa. Dipaksanya karena apa? Apakah karena sakit, jadi harus cari tuh ayat-ayat yang bicara mengenai penyakit atau karena tekanan ekonomi, kita nggak tahu gitu ya. Nah, ini temuannya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ya. 2 dari 7 orang Kristen Indonesia,
2 dari 7. Tidak ingat kapan terakhir kali firman Tuhan mengubah hidupnya. Jadi kalau suruh cerita, nggak tahu tuh. Kapan terakhir Tuhan mengubah hidup saya pakai firman gitu ya. Bahkan sebagian diantaranya merasa tidak pernah. Nah ini data, katakan sama-sama data. Ya kita mesti bersyukur ada orang-orang yang suka menggali data ya. Kebanyakan orang sih nggak pakai data. Kita langsung pleng aja langsung gitu loh. Kita mengalir, kita ngalir, kita ngesot aja. Ya, jadi makanya tidak dievaluasi. Kita sibuk dengan aktivitas kita tapi we are not actually evaluating. Are we being effective or not? Kita efektif atau tidak? Nah data ini bikin kita melek. Ya ilah Gusti, masa sih? Begitu kondisinya, ini kondisi kekristenan. Lalu yang berikutnya. Ini anak muda ya. 20,9% anak muda Kristen Indonesia tidak pernah merenungkan Alkitab secara pribadi dalam 1 bulan terakhir. Again, respondennya dari seluruh Indonesia ada 1000-an lebih orang yang ditanyai gitu ya. Dan ini penelitian dilakukan di tengah COVID. Lembaga bilangan research belum menerbitkan lagi yang terbarunya seperti apa. Kalau inilah gambaran realita di tengah COVID, artinya saya ngomong gini ya, kalau anak-anak Tuhan kan bilangnya domba ya, domba-domba toh. Domba udah dikandangin aja. Udah gak boleh jalan kemana-mana. Itu baca Alkitabnya masih jarang-jarang. Kira-kira sekarang setelah Tuhan lepaskan tuh. Jadi dibukakan udah boleh lagi ngumpul-ngumpul ya. Bisa ibadah, bisa jalan-jalan, bisa retreat kemana-mana. Betul gak? Ibadah padang, konser-konser. Udah boleh lagi sekarang. Apakah kemudian data ini akan berubah? Waktu dikandangin aja gak begitu. Nah, ibu-ibu sekalian saya membaca data ini. Ya. Dan ini membuat saya harus mengevaluasi trajektori pelayanan yang saya lakukan. Kalau ini data dari kawan-kawan saudara-saudara saya Kristen dari berbagai penjuru Indonesia, sekarang saya mesti lihat ke kandang saya sendiri. Apakah anak-anak muda dalam binaan saya, mereka merenungkan Alkitab secara pribadi. Bukan hanya baca loh, renungkan itu sudah levelnya lebih dalam. Apakah jemaat yang digembalakan membaca Alkitab dan tahu bahwa hidupnya ditransformasi oleh firman. Kita bisa punya banyak kesibukan tapi do we know the word of the living God? Kita kenal gak perkataan Tuhan Allah yang hidup itu? Alkitab itu dimiliki. Ya, banyak sekarang udah bukan isu. Orang punya Alkitab atau enggak itu bukan isu. Ya. Kita bersyukur Tuhan memberi kasih karunia. Alkitab bahasa Indonesia sudah sekarang ada pada masa di mana terjemahan baru kita pun sudah ada versi 2-nya. Ya, ibu-ibu kalau mengikuti, jadi sekarang Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan TB2, terjemahan baru format kedua gitu ya. Ini untuk meremajakan penggunaan teks bahasa Indonesia untuk generasi yang baru ini. Ya, saya mau katakan dengan perkembangan pendidikan khususnya kita lah di kota-kota besar, mungkin tidak begitu berasa di daerah-daerah, tapi kota-kota metropolitan ini banyak sekali anak-anak kita sudah sangat English speaking gitu ya. Terus kita suruh dia baca, ayo kita buka Alkitab kita. Dia akan begini. Bahasanya terlalu kuno. Ada yang ngomong begitu ya. Kayak misalnya berupalah oleh pembaharuan budimu. Coba ngomong sama anak kita yang sekolah di National Plus atau International School. Budi siapa ya? Siapa tuh si Budi? Enggak, itu maksudnya your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Kan gitu kan. Jadi perlu ada peremajaan bahasa. Kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara kita yang diurapi gifted untuk itu dan mengerjakan peremajaan bahasa gitu ya. Jadi dibuat lebih cocok. Sekalipun kemudian ada kawan-kawan yang berkata, kayaknya gue masih lebih prefer deh sama TB1 ya silahkan. Ya, itu diupayakan. Terus terjemahan-terjemahan Alkitab masih terus dengan giat dilakukan. Jadi kita gak ada masalah. Alkitab pun nyetaknya ya. Saya mau tanya ibu-ibu di sini siapa yang punya Alkitab di rumah lebih dari 1? Angkat tangan coba. Lebih dari 1. Jadi bukan saiji deui no.
Ah, tuh coba lihat hampir semua rata-rata lebih dari satu. Kaya banget gak tuh? So we don't have problem, right? Ada saudara-saudara kita di negara lain yang sulit dengan Alkitab sampai mesti dibagi-bagi. Ya dulu misionaris-misionaris yang pergi ke China bilang, wah bisa dapat cuma selembar-selembar. Jadi dia mesti hafalin. Kalau sudah hafal, dia mesti kasih potongan yang dia punya ke temennya. Dia dapat potongan lain supaya itu dia bisa hafal. Yang itu dihafalkan orang lain lalu dapat potongan. Akhirnya dia bisa hafal banyak. Saking susahnya Alkitab masuk ke tempat-tempat tertentu. Nah di Indonesia sekarang bersyukur kita anugerah Tuhan. Gak ada masalah orang bisa punya Alkitab lebih dari satu. Jadi urusan dimiliki ini gak susah kita. Tapi kemudian dibaca. Udah punya dong dibaca. Saya tulis itu bacanya sekali-sekali. Udah gitu bacanya sekali-kali juga cimit-cimit. Apa tuh cimit-cimit? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Nanti saudara kalau mau makan nasi mau gak dikasih sebutir-sebutir. Cicil aja lu pagi makan sebutir aja. Atau 1 sendok lah, 1 sendok teh. Kalau makan pagi-pagi nasi 1 sendok teh. Siang 1 sendok teh. Mau gak? Kita aja gak mau begitu, betul gak? Mungkin ada ibu bilang, Pas Evelyn saya mah pagi gak makan nasi. Beneran. Siang makan berapa? Sepiring 1,5. Kita mau makan kenyang, betul gak? Tapi sama Alkitab ada orang baca sedikit-sedikit, cimit-cimit dia sama Alkitab. Ya, gak mau makan banyak gitu. Baca sekali-kali, dibawa dalam pertemuan gereja. Nah ini eng-eng nih. Saya nulis ini mungkin by faith kali ya. I'm trying to create a new culture. Karena terus terang, di mana-mana orang sekarang tidak bawa teks Alkitab ini, yang buku tebel ini nggak dibawa, ya. Karena kalau saya bilang, mari keluarkan Alkitab Anda, semua pada rogo kantong, rogo tas, yang keluar tuh gadget. Benar nggak? Ya kan? Orang nggak keluarin buku Alkitab. Saya mau bilang gini, kemarin diundang di satu gereja di Jakarta Barat ya. Saya terus terang sama mereka. Saya bilang, saya kan ikut Tuhan ada 30-an tahun lah ya. Jadi dulu itu saya jadi penterjemah seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah almarhum. Reverend John Hartman. Waktu saya di usia belia menerjemahkan beliau, modal kita hamba Tuhan naik di panggung ini is only Bible. Dia bawa Alkitabnya King James Version, saya bawa Alkitab bahasa Indonesia saya. Udah, 2 itu doang modalnya. Gak ada tuh slides, PowerPoint tuh gak ada. Jemaat datang gereja ya bawa teks Alkitab kamu. Udah gitu ada yang bawa buku catatan kan, mesti garis, catet gitu. Itu adalah wajah gereja-gereja yang kami layani kurang lebih 30-an tahun yang lalu. Di zaman sekarang, saya khotbah sendiri. Saya kalau diundang khotbah, bisa-bisa seminggu sebelumnya ditanya, Ibu Evelyn akan pakai slides atau tidak? PowerPoint. Saya udah ditanya tuh. Nanti bisa dikirim ya Bu ya, sama foto yang terbaru. Nah, itu aja yang ditanya. Ya, jadi buat si bapak ketawa di belakang. Kita hamba Tuhan zaman sekarang nih modern. Jadi seakan-akan tidak cukup hanya belajar eksegesis, hermeneutik sama homiletik. Itu tuh biar bisa khotbah tuh. Belajar teorinya. Nggak cukup. Mesti belajar apa lagi? Belajar bikin slides. Bikin PowerPoint. Ya. Kalau tidak mampu bikin ya carilah anak-anak muda generasi Gen Z atau milenial itu untuk bantu bikin gitu. Ada asisten bikinin lah gue slides gitu kan. Ada hamba-hamba Tuhan senior saya tahu yang bikinin dia punya PowerPoint itu adalah sekretarisnya. Kadang-kadang hilang catatannya. Antara teks khotbah sama PowerPoint gak cocok. Ada di mana? Nyelip. Gak dikutip ke slides gitu kan. Ada kayak begitu. Jadi kita harus belajar bikin slides. Saya mau bilang ibu-ibu sekalian, hamba Tuhan zaman sekarang jadi lebih cerdik. Lebih cerdas. Kenapa? Dia ada tambahan ilmu dong. Dia belajar kan. Pakai Canva kayak gitu. Ya kan. Dibikin belajar. Tapi jemaatnya mengalami kerugian. 30-an tahun yang lalu jemaat masih mencatat. Masih buka tuh Alkitab. Dia masih cek tuh ayat tuh di mana tuh. Lalu nanti dibintangin. Dikasih tanggal. Ya kan. Begitu kan zaman dulu. Zaman sekarang orang masuk gereja. Dia cuma keluarin gadgetnya kan. Lalu duduk di pertemuan ibadah. Kayak waduh duduk gini.
Udah gak ada beda sama di bioskop 21. Cuma kurang popcorn. Coba dikasih popcorn, kasih lollipop, kasih kacang atom, mirip udahan. Udah gak ada catat-catat. Wah, saya ngomong begitu di Jakarta Barat, jemaatnya demo. Dia bilang gini, kita foto bu. Jadi sambil duduk nih, jadi kalau dulu kan orang nyatet, kalau sekarang siap-siap nih. Oke, slide-nya apa? Cekrek, cekrek. Ada seorang, I think dia nih ex-CEO dari Thomas Nelson Publisher ya, a big publisher di Amerika. Dia bilang begini, the importance of writing. Jadi ternyata waktu kita menulis, ya ibu-ibu sekalian ini biar tahu nih. Waktu kita menulis, khususnya kalau kita gores di atas kertas ya, bukan digital. Tulis di atas kertas, itu sebenarnya otak kita itu sedang merilis chemical. Yang enhancing the memory, yang memperkuat memori kita, ingatan kita. Jadi waktu kita nulis. Nah sekarang bayangkan, zaman sekarang orang tidak menulis toh. Ibu-ibu coba cek, tulisan tangan anak-anakmu udah kayak kocar-kacir kayak apa tuh. Karena udah gak menulis, kita ketik. Di gereja bahkan tidak ketik, kita foto. Saya mau tanya kira-kira ampas-ampas apa yang tersisa dalam pikiran orang jemaat modern ini. Waktu dia pulang ke dari gereja dan harus masuk lagi ke dalam ritme kehidupan yang serba cepat dan sibuk. Lalu tadi Tuhan ngomong apa ya? Cuma sisa foto. Betul gak ibu-ibu? Nah sekali lagi saya sangat mengasihi ILC di sini. Dan ini masih awal tahun Januari. Jadi kalau kita mau melakukan course correction ya. Perbaikan jalur perjalanan kehidupan iman kita tahun ini. Ibu-ibu bisa lakukan di Januari. Dan apa yang tidak berfaedah bagi pertumbuhan iman kita itu kita singkirkan. Jadi zaman dulu orang kalau ke gereja memang kayak orang camping barangkali ya. Wow, Alkitab tebel-tebel. Kalau zaman sekarang orang ke gereja khususnya ciwi-ciwi yang tasnya cuma 15 cm. Ya, tebalnya cuma 3 cm. Saya nggak tahu isinya apa di situ tasnya. Karena tas cuma segini gedenya. Nggak mungkin diisi Alkitab lah itulah. Itu handphone. Kalau si Okina tadi bilang ada handphone, power bank, sama kartu. Udah cashless juga. Ya, silakan. Tapi ya itu tadi ya. Ini kita datang ke rumah Tuhan, kita masih mau belajar apa enggak, gitu ya. Ibu-ibu sekarang sudah lebih kenal Evelyn nih. Kayaknya kalau udah ngomong Alkitab tuh saya, gitu. Dibawa dalam pertemuan gereja sekalipun bentuknya digital. Nah, ada lagi elemennya. Namun tidak dipelajari. Wow, this is another thing. Ya, kamu harus punya, lalu baca, lalu tekuni, ya, bawa, baca, bikin catatan. Kenapa ujungnya? Ya memang perlu dipelajari, ibu-ibu sekalian. Coba lihat lagi ini. Mengapa sih orang tidak belajar Alkitab tuh kenapa? Ya, ada alasan-alasan. Nah ibu-ibu coba lihat apakah ini menjadi salah satu alasan juga bagi kita di ruangan ini ya. Saya tuh gak belajar Alkitab karena ya kayaknya kurang relevan. Saya maunya sesuatu yang relevan. Yang bisa dipakai untuk zaman sekarang. Kayaknya ini kuno sekali nih Alkitab nih. Ya, jadi rasa kurang relevan. Lalu ada yang bilang saya gak tahu bagaimana. Gak tahu bagaimana. Aku gak tahu mau mulai dari mana. Buku setebal-tebal itu, dari mana mulainya? Gimana caranya? Nah, itu menjadi hambatan. Atau ada yang bilang gini, ya bu saya kan cuma orang awam. Ya, aku mah orang awam. Orang tuh kalau mesti belajar Alkitab yang masuk di panggung. Yang ada di panggung ini nih harus nih belajar Alkitab nih. Tapi kan aku hanya duduk di depan panggung. Saya nggak tahu loh orang punya definisi begitu dari mana asalnya ya. Tapi ini alasan. Lalu ada yang bilang gini, saya tidak punya waktu. Ibu-ibu sekalian, kita akan beri waktu untuk sesuatu yang prioritas di hidup kita. Betul nggak? Dan orang memberi prioritas karena sesuatu itu berharga. Nah jadi kalau sampai orang bilang aku nggak ada waktu, ya mungkin belum diprioritaskan. Mungkin belum berharga. Kan gitu ya. Lalu ada apa lagi? Ini repot juga nih. Saya masih meragukan Alkitab. Kayaknya ada yang kurang serak sama saya tuh.
ada bagian yang aku gak serak. Lalu juga ada yang bilang, saya tidak bisa membuatnya menarik. Nah ini biasanya yang kasih alasan begini nih orang-orang yang memfasilitasi pertemuan di rumah-rumah, komsel-komsel. Itu udah kayak jalan buntu aja ya. Aduh gimana ya mau menghadirkan Alkitab di pertemuan komsel saya. Aku tuh mesti ngapain gitu loh. Kayaknya aku sendiri gak tahu untuk bikin ini menarik tuh kayak apa. Nah ibu-ibu sekalian coba cek. Dari beberapa yang saya coba munculkan ini ada yang menjadi kendala dari ibu-ibu. Ya kan? Karena itu memang mesti ditangani dan bisa sekali ditangani. Saya mau katakan begini, ya. Ini adalah waktunya. Kita ada di tahun 2024 ya, mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Dan Alkitab ini adalah perkataan firman Tuhan di mana Tuhan memilih, Tuhan menetapkan bahwa dia mau mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya lewat perkataan firman yang tertulis. Itu artinya saudara, ibu-ibu sekalian, kita perlu ada dua istilah saya hadirkan di sini. Bible literate. Literate ini kayak apa maksudnya? Ya, memiliki literasi Alkitab gitu ya. Kalau orang buta huruf dibilangnya apa? Illiterate. Ya, itu buta aksara, buta huruf, illiterate. Terus orang kalau buta Alkitab apa? Gak melek Alkitab. Bible illiterate. Itu gak melek Alkitab. Saya punya satu orang rekan, ini orang kita gembalakan dari kepercayaan nenek moyangnya. Lalu dia dijamah kasih karunia Tuhan lebih 10 tahunan ya yang lalu. Waktu kita ngobrol saya tanya, kau sudah pernah baca Alkitab selesai? Dia bilang, oh sudah pastor, sudah pernah selesai. Wah saya berbangga hati dong, hebat, bagus, bagus. Ternyata itu masih koma kalimatnya, ada lanjutannya. Aduh saya gak nyangka lagi nyetir lagi saya. Dia bilang begini, tapi aku kok gak ngerti loh. Untung saya masih waras, nyetir terus. Saya bilang maksudnya apa kamu gak ngerti? Sudah 10 tahun lebih. Gak ngerti aku. Tapi kelar bacanya. Waduh, dia satu-satunya dari seluruh keluarga besar yang belum percaya Tuhan. Saya bilang matang loh. Jadi kalau kamu cerita sama bapakmu kamu gak bisa jelaskan. Gak bisa, aku gak tahu. Dari mana juga gak tahu. Waduh, itu terjadinya kapan? Di tahun 2020 atau 2021. Di tengah pandemi. Makanya saya bisa nyetir-nyetir bareng-bareng begitu. Ibu-ibu tahu, saya pulang ke rumah itu gelisah hati saya. Karena saya pikir begini, kalau ada satu seperti ini, kira-kira ada berapa lagi yang lain? Lah, kalau hari ini aku dipanggil Tuhan, bagaimana saya mau mempertanggungjawabkan jemaat yang membaca Alkitab tapi tidak ngerti Alkitab? Aku ngeri ibu-ibu sekalian. Kan Alkitab bilang ya, akan ada hari pertanggungan jawab, betul? Kita akan berdiri di hadapan Tuhan muka dengan muka. Lah kalau Tuhan tanya pertanggungan jawab saya sebagai gembala, aku mau jawab dia apa? Wah saya takut sekali. Jadi beberapa hari berikutnya saya ngomong sama dia gini. Gini deh, Alkitabmu Alkitab apa? Dia bilang Alkitab polosan. Jadi Alkitab apa adanya polosan. Saya bilang oke mungkin untuk memulai saya kasih kamu studi Bible saya. Bisa ada informasi di situ yang kamu lihat, memperdalam, memahami lebih luar, lebih besar konteksnya. Kita baca sama-sama. Saya kasih dia Alkitab studi saya. Saya kasih dia peta Alkitab. Saya rekomendasikan dia buku arkeologi Alkitab. Saya berikan kepada dia survei perjanjian baru, survei perjanjian lama. Ini ada hal-hal yang kamu bisa pakai, tools yang kamu bisa pakai untuk bisa memahami Alkitab. Ini hanya sekedar untuk mengembangkan literasi Alkitab. Kita belum ngomong yang jauh-jauh, kita belum ngomong pewahyuan, belum. Literasi Alkitab untuk tahu Alkitab itu ditulis dalam konteks seperti apa. Karena setelah Bible literate, kemudian ada Bible fluent. Ini fluency, kefasihan. Kita fasih dengan Alkitab. Tapi tidak bisa fasih kalau belum melek, betul gak? Belum melek, belum tahu runut sejarahnya seperti apa. Bagaimana mau membangun kefasihan, mendalami. Kamu perlu tahu dulu ini, makanya modalnya adalah itu tadi. Buku arkeologinya, surveinya, petanya, bolehlah kau baca semua itu. Ada handbook to the Bible, it will help.
Tapi untuk mengembangkan literasinya. Supaya nanti kita bisa berdialog untuk bisa mengembangkan fluensinya. Kita bisa membangun kefasihannya. Enak dialognya gitu loh. Karena kalau kita ngobrol, kita udah tahu itu konteksnya seperti ini. Dibicarakan untuk orang seperti apa. Zamannya seperti apa. Begitu. Nah ibu-ibu sekalian. Dua hal ini merisaukan saya. Jadi kalau hari ini saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, bagaimana dengan ibu-ibu sekalian? Apakah di awal tahun kita bisa melakukan evaluasi? Khususnya kalau ibu-ibu bilang, kan tadi saya bilang tuh orang udah 10 tahunan lebih loh. Dia satu-satu, papa mama belum bertobat. Ini kakak adik ada 4 orang beserta ipar-ipar belum kenal Tuhan. Lalu ponakan-ponakan lebih dari 10 belum kenal Tuhan. Lah kan berarti dia modalnya satu toh. Ini terang lilin kecil di tengah kegelapan. Wah, dan dia Tuhan berikan kepada saya untuk saya gembalakan. Ini hak istimewa. Kalau saya tidak didik baik-baik, apa harapan keluarga besarnya? Kan begitu. Jadi pertanyaan ini saya mau hadirkan kepada ibu-ibu. Bagaimana dengan ibu-ibu sekalian? Berapa tahun sudah ikut Tuhan? Apakah sudah pernah membaca? Ini kita ngomong membaca. Membaca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, kalau sudah dibaca, sudah dikembangkan literasinya atau belum? Senggol kiri kanannya bilang kita lagi evaluasi. Boleh ya, di awal tahun masih fresh. Jadi kita bisa buat perencanaan-perencanaan. Nah, apa ada keuntungan waktu kita sungguh-sungguh memegang firman Tuhan? Saya hadirkan ya, ibu-ibu sekalian, kita lihat di sini. Ini ayat seringkali dikutip. Dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Coba kita baca sama-sama ibu-ibu. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan... Nah, kita semua senang berhasil dan beruntung. Wah, kalau udah ngomong berhasil beruntung, jemaat bilang amin. Yeay. Tapi bukan simsalabim ini. Kita lihat konteks ya. Ini Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini nasihat yang diberikan oleh Yosua ya kepada timnya. Ya, kepada orang-orang muda ini. Usianya 20 tahunan ke bawah. Karena usia itulah yang dipimpin oleh Yosua untuk kemudian menyeberangi sungai Yordan. Ya, dan menaklukkan Kanaan. Ini adalah orang-orang yang kemudian bertindak dengan gagah perkasa. Mengelilingi tembok yang mengelilingi kota Kanaan. Lalu melihat tembok besar dan tebal itu runtuh. Kecuali Rahab dan keluarganya. Kan begitu? Jadi kita lihat bagaimana dia mempersiapkan orang-orang di sekitarnya untuk nantinya bisa melihat mujizat yang luar biasa. Betul akan berhasil, betul akan beruntung. Kita tahu karena sudah dicatat seperti itu. Betul gak? Tapi bayangkan pada hari mereka baru aja nyebrang, lalu lihat, hah? Tembok besar sekali. Iya memang Tuhan bilang di situ Tuhan kasih tanah berlimpah susu dan madu. Betul itu kata Tuhan. Tapi siapa kami anak-anak muda. Generasi 20 tahun ke bawah. Yang biasa tinggal di padang gurun. Memang kami melihat tiang awan, tiang api. Kami makan itu mana, roti yang turun dari surga. Kami alami itu semua. Tapi menghancurkan tembok. Bagaimana cerita ini? Halo. Ibu jangan lupa. Kita bisa dengan enteng baca ini karena udah dicatat. Tapi bayangin kalau Anda umur 20-an tahun. Can you believe that God is able to bring down a wall and give you a land full with milk and honey? 20 tahun. Orang mau pandang apa anak muda usia 20-an tahun. Lu bisa apa lo? Tapi ini pemimpin senior. Yang dulu 40
tahun sebelumnya, betul ya? 40 tahun sebelumnya kan, Yosua dan Kaleb diutus oleh Musa beserta 10 orang yang lain, ketua-ketua atau kepala-kepala suku untuk mengintai tanah Kanaan. Betul gak? Itu 40 tahun lalu saudara. 40 tahun lalu Yosua dan Kaleb masuk beserta 10 orang ketua-ketua kepala suku yang lain. Masuk mengintai tanah berlimpah susu madu itu. Mereka pulang bawa setandan buah anggur. Dan bilang memang benar itu berlimpah susu dan madu. Betul, betul, betul. Semua setuju. Tapi yang 10 yang lain bilang, tapi kita gak akan bisa loh menguasai tanah itu. Soalnya orangnya gede-gede, kayak raksasa. Ya kan? Gede-gede orangnya. Dan mereka akan makan kita loh, soalnya kita kecil kayak belalang. Ibu pernah baca itu? Nah ini, orang kalau punya literasi Alkitab, saya enak kan tinggal ngomong aja, ibu bilang, oh iya kita udah pernah baca itu. Tapi kan kalau saya lagi khotbah begini, lalu ada ibu-ibu yang, nah ini kayak gini. Ya ada begitu ceritanya, di mana itu cerita begitu? Nah itu kalau sekolah minggu belum lulus gitu kan, itu Alkitabnya belum dibaca, belum katam. Itu agak repot buat pendeta mau khotbah itu, karena nah itu makanya pentingnya Bu Silvi. Kenapa literasi Alkitab perlu kita kembangkan di Alkitab? Karena kalau Roh Kudus kemudian menggerakkan kita untuk mengutip kisah ini. Jemaat tuh, oh iya. Atau bahkan lagi ngomong gitu, langsung dibalik Alkitab. Nah ini nih, bisa cek tuh pendeta kutipnya benar gak? Halo? Emang benar ada, mereka lihat diri sebagai belalang. Emang Tuhan bilang belalang, coba lihat. Nah kan gitu langsung kita lihat, belalang kah, lalat kah, capung. Begitu kan. Nah dalam kisah itu, itulah tua-tua mereka. Jadi anak-anak muda ini adalah produk dari senior-senior yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada mereka tanah perjanjian. Dan tua-tua itu dihukum Tuhan. Tapi kan perkataan menyebar. And somehow di generasi 20-an tahun Tuhan bilang yang muda-muda ini, 20-an tahun ini yang akan boleh masuk. Orang tua mereka itu semua dikubur di padang gurun itu. Nah Yosua adalah pemimpin, dia yang paling tua di antara semua orang itu. Yosua dan Kaleb tuh 2 kakek-kakek tua itu aja. Ya. Kalau ibu-ibu membaca dengan teliti akan temukan Kaleb usianya udah sekitar 80-an tahun. Dan Kaleb bilang apa? Give me that mountain. Itu orang kalau hidup dengan perkataan firman Allah yang hidup, biar usianya 80, semangatnya masih membara-bara. Biar ini memang tubuh ini menua, tapi roh kita bisa terus menyala-nyala. Jadi umur 80 tahun Kaleb bilang kepada Yosua, berikan kepada aku gunung itu. Aku akan taklukkan tuh. Siapa saja penghuni gunung itu aku taklukkan. Tapi aku minta gunung itu. Dia klaim tanah yang sudah kulihat 40 tahun lalu itu milikku. Kan begitu. Janji Tuhan tetap bisa diklaim, tetap bisa dipegang. Nah dalam konteks itu ibu-ibu sekalian, dalam konteks begitu. Yosua berbicara kepada anak-anak muda nih umur 20-an tahun. Dia bilang jangan tawar hati, jangan kecut hatimu. Lalu dinasihatkan, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu nasihat dari engkong berarti ya. Udah tua banget ya. Sama anak-anak muda dia bilang. Tapi renungkan. Ya, jangan kita mau lihat ujungnya. Oh, kamu akan beruntung. Kau akan berhasil. Anak muda senang tuh kalau ada cuan. Makanya tanya, mau jadi apa cita-citanya? YouTuber. Karena bisa dapat plakat itu silver, gold. Dapat duit gue tiap bulan. Maunya beruntung, maunya berhasil. Anak muda mau begitu. Tapi kita lihat, ini engkong, kakek nih udah tua nih. Dia bilang apa sama anak-anak muda itu? Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi katakan bersama, renungkanlah. Nah ibu-ibu kalau kita studi kata, kita akan temukan. Kata merenungkan ini maksudnya apa? Karena kita orang punya bahasa Indonesia, kalau kita bilang merenungkan, kemarin saya tanya di Jakarta Barat ada gereja. Kalau kita ngomong merenungkan, kalian ngebayanginnya apa? Melamun. Itu kayak burung kakak tua hinggap di jendela gitu loh.
Melamun. Nah itu Jakarta Barat. Ini kan kita udah keluar dari wilayah Jakarta. Saya mau tanya di Banten sini, kalau orang merenungkan bayangan kalian apa ibu-ibu? Sama kah dengan saudara-saudaramu yang di Jakarta Barat sana? Seperti kakak tua nemplok di jendela. Apa? Merenungkan itu apa bayangannya kalian? Ayo apa dong? Merenungkan. Apa tuh? Ini bahasanya soal bahasa buku ya. Apa nih kalau merenungkan? Apa? Bu, apa bu? Apa? Mengevaluasi. Nah, ada evaluasi. Wah, yang kita mesti keluar dari Jakarta ya untuk menemukan bobot-bobot. Jakarta Barat itu melamun. Saya sampai bilang, hah? Melamun begini. Nah, kita lihat ya dari bahasa Ibrani. Biar lebih bobot kita nih di Karawaci ini. Ya, Hagah bahasa Ibraninya. Nah, kita kalau studi kata kita temukan. Hagah itu di bahasa Inggris itu to murmur. In pleasure or in anger. Murmur itu orang kalau ngoceh-ngoceh pelan tuh loh. Pernah ketemu orang yang suka kalau ngomong. Misalnya ibu-ibu bilang, bersihin tuh kamar. Gitu kan. Terus kedengeran suara tipis-tipis anak-anak. Nah kalau begitu bukan in pleasure. Itu in anger. Cuma dia gak berani suaranya lebih naik berapa oktav. Karena nih mama bilang, ngomong apa kamu? Kan gitu. Tapi dapat ya, itu ngomong-ngomong kecil gitu loh. Itu murmur. Itu Hagah. Merenungkan itu jadi melibatkan ada omong-omong yang kayak begitu. Ya tentunya memperkatakan apa? Memperkatakan firman kan? Bukan ngocehin Tuhan, tidak. Memperkatakan firman. Itulah merenungkan. Nah ini mesti dijelaskan karena itu tadi. Saudara-saudara kita Jakarta Barat bilang merenungkan itu melamun. Lu ngelamunin apa siang-siang begitu? Right? Jadi murmur. By implication, ya implikasinya apa? To ponder. Ponder itu memikirkan. Ya, kita pikir-pikir. Itu ponder tuh, menimbang-nimbang. To imagine, kita bayangkan. Lihat nih, makanya orang kalau merenungkan firman tuh jadi kreatif pikirannya. Karena kita membayangkan perkataan Tuhan. Jadi ada daya cipta, daya kreasi. Gak mungkin orang itu kalau merenungkan firman jadinya bolot. Bolot tuh istilah tahun berapa tuh bolot ya? Right? To meditate. Meditasi. Tapi bukan mengosongkan diri ya. Seperti kepercayaan New Age. To mutter. Mutter juga melibatkan memperkatakan. To roar. Nah ini mengaum. Jadi pernah ketemu orang memperkatakan firman dengan suara keras. Lantang. Seperti auman. Itu termasuk merenungkan. Jadi beda ya dengan the idea of diem, pasif dan kayak kosong gitu loh. Lalu lihat ini, to speak. Memperkatakan, right? To talk. To talk itu tidak hanya memperkatakan, memperbincangkan. Ya, kita kalau ngumpul ibu-ibu sama-sama, kita memperkatakan firman. Itu sedang merenungkan. Lalu yang berikutnya apa? To utter. Ada lagi nih, to study. Betul gak? Nih, to study. Halo, coba teman yang duduk di sampingnya digoyangkan. Goyangkan dulu, goyangkan. Jangan ditendang, digoyang. Ya udah deh, goyang pelan aja deh. Gitu. Katakan, to study. Jadi ternyata mempelajari firman termasuk adalah cara kita merenungkan. Halo. Nah ini dia kalau kita studi kata kita dapatkan ini. Jadi ibu-ibu tidak heran anak-anak muda binaan dari Yosua ini diperlengkapi untuk kemudian pada harinya Tuhan diberi perintah oleh Tuhan kelilingi tembok itu. Kamu kelilingi, tidak bersuara, diam. Taat mereka sudah dididik sama firman Tuhan. Dan pada kali yang terakhir baru kalian teriak semuanya. Sangkakala bunyikan. Lalu di depan mata mereka. Mereka melihat tembok yang tinggi, yang tebal itu hancur. Saudara.
Mereka menjadi generasi yang melihat mujizat Tuhan. Why? Karena diajar merenungkan firman Tuhan. Ibu-ibu, hati saya membara. Tidakkah kau rindu melihat anak-anakmu dididik dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka bisa mengalami hancurnya, runtuhnya tembok-tembok penghalang di hidup mereka. Karena mereka merenungkan, mempelajari, memikirkan, mengimajinasikan perkataan firman Allah yang hidup. Yang oleh perkataan itu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan galaksi-galaksi. Anak-anak kita yang masih muda belia, yang sekarang ada di SMA, yang sekarang ada di bangku-bangku kuliah, akan dimampukan Tuhan untuk melihat perkara-perkara heran terjadi bagi generasinya. Kita yang tua-tua tidak akan selama-lamanya hidup. Tapi kalau kita bisa modali anak-anak kita, ajari caranya untuk merenungkan firman. Ibu-ibu tidak pernah tahu tantangan macam apa yang mereka akan hadapi di generasi mereka. Tembok macam apa, yang tingginya setinggi apa, yang mereka akan harus lihat keruntuhannya. Kalau tidak ada modal firman Tuhan, tidak mampu. Jadi nasihat dari this ancient advice dari kakek yang namanya Yosua kita dengar pada pagi ini. Jangan kau lupa memperkatakan perkataan Taurat Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Apa artinya? Pikirkan, imajinasikan, obrolin, ocehin. Pelajari, catat, tulis, pegang baik-baik. Itu akan menjadikan kamu bertindak hati-hati. Dan kamu akan berhasil. Kamu akan beruntung. Bayangkan kalau di rumah begitu cara kita mendidik anak-anak kita. Nak, kau akan berhasil. Kau akan beruntung. Tapi kau renungkan firman Tuhan. Sini sama papa duduk. Sini sama mama duduk. Ayo kita baca perkataan firman Tuhan. Kau akan berhasil. Saya rasa itu legacy yang berharga yang kita bisa wariskan buat putra-putri kita. Amin, ibu-ibu sekalian. Saya membara untuk ini. Karena saya percaya pekerjaan Tuhan akan dilanjutkan oleh generasi yang berikutnya. Sebagaimana Yosua mendidik anak-anak muda usia 20-an tahun itu. Yang berikutnya, masih ada waktu saya? Boleh? Kita lihat. Ini sebenarnya ada ayat-ayat lain tapi kita ikuti ini dulu nih. Nah ini dia. Ini juga yang terkenal. Roma 12 ayat yang kedua. Udah hafal dong mestinya ya? Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah kita lihat di sini ya. Itu ada dua kata yang saya bold, saudara. Jangan kamu menjadi serupa. Ini kalau kata serupa ini sistematizo. Ya, jadi serupa itu secara sistematik gitu loh. Kita menyerupai dunia ini dengan tindakan-tindakan perlakuan budaya dan value-nya. Dan Tuhan bilang jangan jadi berubah dengan seperti serupa dengan dunia ini. Jangan mau jadi serupa dengan dunia ini. Tapi dia bilang berubahlah. Be ye transform. Berubahlah, katakan berubahlah. Kata berubahlah ini adalah metamorfoo. Ya, yang dari kata ini kemudian muncullah kata metamorfosis. Jadi dari kata dasar ini nih. Ini akar kata metamorfoo. Nah kita tahu ya proses metamorfosis itu paling gampang kita lihat di dalam kehidupan kupu-kupu. Ya. Dan apa yang menarik adalah dalam setiap stages perubahan itu bentuknya berbeda. Oke, kita tahu itu ya. Tapi ada satu lagi tambahannya. Kapasitasnya pun berbeda. Ya. Antara ulat dengan kepompong udah jelas. Nenek-nenek juga tahu ya, emang bentuknya beda. Betul ya. Tetapi kapasitasnya beda juga. Dari kepompong kemudian dia keluar menjadi kupu-kupu. Ya beda kapasitas lah antara kupu-kupu dan kepompong. Pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kepompong itu tidak dialami oleh si kupu-kupu. Kupu-kupu justru merupakan hasil
hasil dari segala gejolak, pergumulan, dan perkembangan otot-otot yang terjadi di masa kegelapan di kepompong. Kalau itu kita skip, kalau itu kita bypass, lalu karena belas kasihan kita bilang, kasihan juga dia uget-uget kayak gitu ya. Ya udah gue ambil gunting lah, kita buka kepompongnya. Kira-kira hasilnya kupu-kupu apa? Kupu-kupu yang lemah otot, cacat. Makanya kalau proses Tuhan jangan di skip, dijalani. Sampai apa maksud Tuhan di musim itu terjadi sepenuhnya. Ya, terjadi sepenuhnya karena tidak pernah itu diizinkan Tuhan tanpa maksud. Itu maksudnya untuk latihan otot. Satu hari begitu jadi kupu-kupu, otot-ototmu kuat. Kau bisa terbang. Tapi kalau itu kita skip, kita mau lebih cepat. Boleh gak prematur aja lah, kita karbitin aja lah. Oh mungkin bentuknya jadi kupu-kupu, tapi kupu-kupu yang gak bisa terbang. Cacat dia. Tidak transformasi yang dengan baik. Ya. Nah metamorfo ini, tadi saya tulis ya, maknanya apa? Change, perubahan. Transfigure, transform. Jadi ada pembentukan yang kemudian berbeda dan berubah. Bentukannya berubah. Ibu-ibu sekalian, sehari-hari kita juga sedang transformasi, ya. Mungkin tidak kita sadari, ya. Ada hal-hal yang mentransformasi kita, ada hal-hal yang mentransformasi anak-anak kita, ya. Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah transformasi terjadi atau tidak. Pertanyaannya adalah apa yang mentransformasi kamu? Pada bentukan apa kamu jadinya? Coba saya tanya, ya. Kemarin ngobrol juga sama tim saya. Sekarang ini skincarean ya, kemudian foto-foto yang muncul di di sosmed itu seakan-akan memuridkan generasi kita ini di Indonesia untuk mengkiblatkan. Nah, kalau kita mau pinjam istilah itu secara sederhana, membuat kita mengarah kepada produk-produk yang dihasilkan atau membuat kita mengingini bentukan yang seperti yang ada di sosial media. Betul gak sih? Berarti siapa yang memuridkan kita? Ya kan? Ada yang seperti itu. Bentuk badan, cara berdandan, ya, cara bicara. Kita sedang ditransform, kita sedang dibentuk. Jadi bukannya terjadi transformasi atau enggak. Terjadi. Cuma at the end, kamu itu ditransform ke arah mana? Nah firman Tuhan bilang, jangan jadi serupa dengan dunia. Dunia ini secara sistematis, terus menerus, seperti kucuran air, terus menerus menangani kita dan berupaya membuat kita jadi serupa dengan dunia. Sementara Alkitab cuma punya satu kurikulum, saudara. Menjadikan kita serupa dengan gambaran Putra Allah Yesus Kristus. Betul gak? Zaman saya bertobat ada lagu begini. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, right? Jadi mestinya kalau kita tutup tahun nanti 31 Desember 2024, kita jadi mestinya semakin mirip, semakin serupa di dalam perbuatan, di dalam pemikiran-pemikiran, di dalam perasaan-perasaan kita seperti Putra Allah Yesus Kristus. Mestinya begitu kan? Tapi coba lihat 365 hari ini apa yang kita biarkan memuridkan perasaan, pikiran dan perbuatan-perbuatan kita. Di ujung tahun kita jadi lebih mirip yang mana? Lebih mirip Yesus atau lebih mirip sama artis Korea? Lebih mirip Yesus atau lebih mirip sama siapa pujaan-pujaan kita, bintang-bintang yang kita ikuti itu? Idola-idola kita. Lebih mirip yang mana? Coba pandangi diri kita. Lu ngomongnya makin lama makin mirip siapa? Halo. Coba senggol lagi, ibu-ibu sebelah. Senggol. Karena evaluasi kita. Halo.
Lanjut ya. Berubahlah oleh pembaharuan. Katakan pembaharuan. Nah, pembaharuan ini dari bahasa Yunani anakainosis. Anakainosis ini, kata dasar anakainosis ini, dia kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, memang ada kata the renewing ya, renewing of your mind, pembaruan budi. Tetapi anakainosis juga berarti renovasi. Jadi kata renovasi ini baru juga buat saya, Bu. Ya. Saya tuh terkesima dengan wow, renovasi. Karena bayangan saya kayak orang melakukan bedah rumah. Pernah tahu ada program televisi bedah rumah? Rumah tuh tadinya berantakan, nggak karu-karuan, rusak ya, temboknya jelek. Lalu datang tim bedah rumah katanya. Yang punya rumah disuruh jalan-jalan, suruh tinggalin rumahnya, disuruh ajak kemana gitu. Lalu tim ini ya tukang-tukang mulai kerja gitu loh. Merenovasi rumahnya. Ya, temboknya dibenerin, atapnya dibenerin, dicat ulang, kasih perabot-perabot yang baru. Sampai yang punya rumah datang dan kaget lihat rumahnya. Lalu nangis gitu ya. Wah, rumahku ini beneran rumahku gak salah alamat ya. Karena rumahnya beda banget dari waktu dia tinggalkan tadi itu. Katakan renovasi. Nah, renovasi dengan gambaran bedah rumah itu terjadinya di dalam budi kita atau dalam pikiran kita. Ibu-ibu sekalian, makanya saya akan berulang-ulang ngomong dan tidak akan lelah berkata. Waktu kita merenungkan firman Tuhan. Kita sedang bedah pikiran kita. Kita sedang renovasi pikiran kita. Dan renovasi pikiran Alkitab berkata di kitab Amsal. As a man thinketh, so is he. Sebagaimana orang berpikir, seperti itulah dia. Karena pikiran-pikiran kita itu datang dari pikiran. Perbuatan kita datang dari pikiran kita. Kalau pikiran kita direnovasi, saudara, maka perbuatan kita berbeda. Dan ini bukan sembarang renovasi pikiran. Karena pikiran yang direnovasi itu datang dari hati yang mengasihi Tuhan. Jadi apa bahannya Pak Evelyn? Untuk kita melakukan bedah pikiran tuh. Melakukan renovasi pikiran. Bahannya Alkitab berkata, aku menyimpan perkataan-perkataanmu di dalam batinku. Supaya aku tidak berdosa di hadapanmu. Kita simpan perkataan. Ibu-ibu sekalian, catatan saya masih agak panjang. Tapi untuk hari ini saya rasa porsinya di sini buat kita. Dengan mengembangkan literasi Alkitab, hopefully kita bisa kemudian punya kefasihan. Ini memang tahunan mengembangkannya. Ya, kalau anak kita bisa sekolah di pendidikan formal, bayangkan saja SD mungkin 6 tahun, tambah SMP 3 tahun sudah 9, tambah 3 tahun lagi ya dia SMA. Lalu ambil S1 4 tahun, itu sudah 12 tambah 4, 16 tahun. Kalau dia mau ambil S2 lagi, ambil 2 tahun, 18 tahun. Kita rela-rela aja tuh 18 tahun anak kita dibentuk sama kurikulum pendidikan di Indonesia. Betul? Udah gitu bayar lagi kan? Sekolahnya bayar, emang kan gak dibayar, itu bayar. Lalu dia terbentuk dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Atau mau apa, IB kah? Atau Cambridge? Anything kita bisa pikir. Tapi pernahkah ibu-ibu berkata, saya mau kurikulum ini juga membentuk anak saya. Saya mau kurikulum ini membentuk keluarga saya. Perkawinan saya, rumah tangga saya dibentuk oleh kurikulum ini. Karena kalau kurikulum ini membentuk kita, maka transformasi yang terjadi adalah transformasi serupa seperti gambaran anak Allah, Yesus Kristus. Jadi untuk mengembangkan literasi Alkitab itu mulainya dari mana? Ibu-ibu sekalian, ini dengan rendah hati saya sampaikan ya. Mulainya dari mana? Mulailah dengan membaca Alkitab secara curious ya, penuh rasa ingin tahu dan careful. Hati-hati, maksudnya jangan buru-buru kalau baca Alkitab, dia bukan koran gitu ya. Kita baca dengan hati-hati dan penuh rasa ingin tahu. Saya rasa dua ini penting, katakan hati-hati, lalu ingin tahu ya. Ingin tahu tuh maksudnya apa? Gini loh, kita baca Alkitab ya. Kalau orang gak punya rasa ingin tahu, dia udah gak tahu, dilewatin aja sama dia.
Saya pernah ketemu jemaat bilang gini, iya loh pastor, ada tuh aku baca Alkitab gak ngerti-ngerti. Oh, terus saya bilang, gampang. Saya bilang ini, udah berapa lama gak ngertinya? Berapa lama yuk gak ngerti? Ya tiap kali baca di situ selalu gak ngerti. Oh, kalau baru satu kali lewat gak ngerti, ai boleh terima. Tapi kalau udah 3 kali baca, lu tiap kali baca gak ngerti, itu namanya pembiaran. Kamu membiarkan dirimu tidak tahu. Mestinya apa yang kamu tidak tahu, kamu cari tahu. Jangan dibiarin. Jadi caranya gimana ibu-ibu? Saya kalau baca Alkitab pakai pulpen merah. Untuk apa? Itu tadi kalau yang gak ngerti saya taruh tanda tanya. Tapi gak berhenti baca, baca terus. Yang gak ngerti saya tanda tanya. Kenapa? Akan ada saatnya di akhir minggu saya balik lagi ke teks itu untuk cari tahu. Yang kemarin aku gak ngerti itu apa sih? Nah baru kemudian kita cari di alat bantu. Bible tools. Kenapa itu apa? Kita tanya sama guru-guru yang kita kenal. Ini maksudnya apa? Ada kok sumber-sumber yang kita bisa cari tahu. Tapi jangan dibiarkan tidak tahu 10 tahun tidak tahu. Sampai masa tuaku. Sampai rambutku memutih. Aku tetap tidak tahu. Woi, bahayanya pun kayak begitu. Boleh lagi gak senggol kiri kanan bilang. Kita gak boleh selamanya tidak tahu. Pastor Evelyn larang, kau tidak boleh tidak tahu seumur hidup. Cilaka 12 ini. Ya, yang kita tidak tahu. Ya betul kita bawa dalam doa. Roh Kudus tolong kasih tahu dong ini kenapa aku gak tahu loh. Nah betul. Nanti Roh Kudus itu baik sekali. Dia akan tuntun kita ke alat bantu. Tuntun kita, dia ingatkan kita satu nama ada hamba Tuhan mungkin pengajar. Kita coba boleh kontak dia tanya apa ya. Ini maksudnya. Jadi kita tidak selama-lamanya gitu loh tidak tahu. Jadi penuh rasa ingin tahu. Saya mau tanya ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu sekolahin anak di sekolah. Waktu kelas SD dia gak tahu 2 tambah 3 itu 5. Dia gak tahu. Kira-kira ibu-ibu akan biarkan dia tidak tahu terus. 2 tambah 3 itu 5. Bagaimana? Gak mungkin kan ya? Gak mungkin lah. Bahwa bumi ini planet yang bundar, bulat dan tidak flat gitu. Oke SD kamu gak tahu gitu. Tapi kalau sampai umurmu 20 tahun tetap tidak tahu. Kamu pikir bumi ini flat. Waduh something is wrong. Paham ya? Jadi dalam hidup ini ada hal-hal kita tidak toleransi. Kenapa kita gak begitu sama Alkitab? Kenapa sama Alkitab kita tuh santai. Udah gak tahu juga udah gak tahu aja terus gitu. Halo. Alkitab tadi bilang apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dan kamu akan berhasil. Kamu akan beruntung. Terjemahan bahasa Inggris itu bilang begini. And you will have good success. Kamu akan punya kesuksesan yang good. Gak sekedar sukses. Good sukses kamu akan punya. Nah ibu-ibu sekalian ini kerinduan saya. Kita mengalami good success. Amin. Nah, oke, I'm done. Tidak dilanjutkan. Nanti kita bisa sampai sore di sini. Ada yang mesti jemput anak sekolah toh? Jangan mukanya gitu. Ini kok ibu-ibu mau ditutup kan? Mau lanjut. Nanti lain kali kita lanjutkan. Tapi saya akan sharing juga nanti sama Ibu Sylvia supaya bisa membantu ibu-ibu sekalian ya. Mungkin tugas saya pagi hari ini adalah memantik ya, menyalakan api yang kecil di dalam diri ibu-ibu sekalian dan mulai melek mata. Oh iya ya, nih aku mau nih. Dan saya senang kalau ngomong di kalangan ibu-ibu. Kenapa? Kalau ibu-ibunya sudah kepantik, rumahnya kebakaran ntar. Maksudnya gitu loh, bukan kebakaran fisik. Ya, memang yang luar biasa itu kalau ibu-ibu diberdayakan, ibu-ibu dipantik, dia pulang tuh diambil tuh Alkitab. Ayo kita duduk sini gitu loh. Jadi memang luar biasa. Ibu-ibu harus di-empower, ibu-ibu harus dinyalakan, rohnya menyala. Rumahnya kebakaran. Keluarganya akan berapi-api. Modalnya dari ibu-ibu. Nah pagi ini saya melakukan tugas itu. Memantik nyala api cinta akan firman Tuhan. Kembali kepada kasihmu kepada firman Tuhan. Tergila-gila hormat sama firman Tuhan. Dan kalau api yang kecil ini terus dikipasin. Ya sama kawan-kawan. Lu udah baca sampai mana? Lu baca sampai mana? Lu gimana tadi? Saya mengipasi api kecil begini Ibu Sylvia di komunitas saya. Ibu-ibu bilang, kita perlu beli studi Bible ya.
Jadi sekarang bukan tanya lu mereknya tasnya apa. Boro-boro lu bisa Alkitabnya apa. Tadi beli bukunya apa. Dan itu bukan cuma dibeli, memang dibaca. Dan saya percaya ibu-ibu yang cinta firman akan bisa mengajarkan firman kepada anak-anaknya. Dan kita akan melihat generasi Timotius bangkit. Suatu generasi yang berdiri di atas bahu seorang Lois Yunika. Dan kemudian dia menggembalakan jemaat. Dipakai Tuhan. Karena ada oma, ada mami yang cakap mengajarkan firman kepada dirinya. Itu bisa terjadi. Jadi ini tugas saya. And by the grace of God, api kecil yang sudah dipantik di rohmu pada pagi ini, jaga baik-baik. Amin ibu-ibu sekalian. Kita bangkit berdiri ya. Bapak Surgawi, aku selesai berbicara pada pagi hari ini. My heart desire is now expressed to these women. Kepada ibu-ibu, wanita-wanita bijak yang hadir di tempat ini. Tuhan, ada gelora yang mulai membakar di dalam roh ibu-ibu ini Tuhan. Passion, gairah yang sekarang mulai menyala. Aku berdoa Allah Roh Kudus, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik dalam diri kami. Engkau akan terus kerjakan. Hingga hari akhir Tuhan. Hingga sempurna. Ibu-ibu sekalian, Engkau yang menanggapi firman Tuhan pada pagi ini. Ibu-ibu yang berkata, yes, aku diingatkan untuk kembali kepada Alkitab. Aku diingatkan untuk mulai membaca lagi. Belum terlambat, masih di Januari. Ayo. Karena waktu kita membaca Alkitab, kita sedang ngedate. Kita sedang duduk berkasih-kasihan dengan Tuhan kita. Dia sudah lama menunggu Anda di meja. Dia sudah lama menunggu Anda untuk membuka firman. Secara pribadi. Di rumah. Di kamar tidur. Tuhan kangen sama Anda. Kalau itu engkau, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau bikin komitmen, tahun ini akan beda. Tahun ini aku akan membaca firman. Temui aku Tuhan waktu aku duduk baca Alkitab. Temui aku waktu aku melihat perkataan-perkataan firman. Bahkan Engkau hadir waktu aku temui hal-hal yang aku tidak tahu. Dengan kerendahan hati ibu-ibu sekalian, sampaikan kepada Tuhan kerinduanmu. Sambil berdiri, Anda berbisik, katakan pada Tuhan, iya memang aku kadang-kadang gak ada waktu. Aku terlalu sibuk ya Tuhan. Aku juga gak ngerti gimana caranya. Hari ini aku hanya datang dengan kerinduan ya Tuhan. Aku rindu, aku ingin Tuhan. Saya percaya Roh Kudus menanggapi kerinduan itu. Roh Kudus menanggapi, Dia hadir di sini. Thank you Father. Bapak Surgawi, kau lihat ibu-ibu ini, wanita-wanita ini. Bapak, please help us. Help us. Tolong kami. Seperti Yesus yang hadir mengajari para wanita di perjanjian baru. Engkau yang duduk dengan mereka. Engkau duduk dengan perempuan Samaria. Engkau duduk dengan ibu yang anaknya mati. Engkau duduk dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Bahkan para wanita. Tuhan, aku minta hari ini tanggapi kerinduan kami. Ibu-ibu yang mengangkat tangan, yang mempersembahkan hatinya. Aku berdoa Allah Roh Kudus, nyatakan dirimu sebagai pengajar. Engkau ajari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. I pray Father, api yang sudah menyala ini akan berkobar-kobar. Masih ada 11 bulan di depan kami. Dan aku berdoa dalam 11 bulan itu, api ini menyala, bahkan kobarannya semakin besar sehingga dibawa ke rumah-rumah, dan di rumah-rumah ada passion yang mulai berkobar juga untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa.
akan berbeda tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.